Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar secara online ya. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dari yang minggu lalu, yaitu mengenai SOP dan POS. Nah, minggu lalu kan tentang apa? Tentang penyederhanaan aljabar boolean ya. Nah, minggu lalu itu kita menggunakan berbagai aksioma dan hukum boolean, misalnya seperti hukum distributif, absorptif, De Morgan gitu ya, untuk membuat persamaan logika itu bisa menjadi lebih sederhana. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya rangkaian logika yang kita buat nanti itu tidak terlalu kompleks. Karena kan kalau seperti yang kalian coba ya di lab, kalau misalnya rangkaiannya terlalu kompleks, untuk engineer juga kan jadi lebih rumit ya untuk cablingnya. Jadi banyak jumper, terus udah gitu jadi lebih banyak lagi IC gitu kan. Nah, seperti itu. Dan secara dari sisi finansial juga itu merugikan karena semakin banyak jumper, semakin banyak IC yang digunakan, maka akan semakin mahal seperti itu ya. Jadi kita uh, coba untuk sederhanakan supaya nanti rangkaian logika yang kita buat itu tidak terlalu kompleks. Nah, setelah kita bisa menyederhanakan uh, persamaannya, langkah berikutnya adalah menuliskan persamaan tersebut dalam bentuk standar. Nah, dua bentuk standar yang paling sering digunakan dalam digital itu adalah SOP dan POS. Nah, apa sih SOP POS ini? Nah, saya mulai satu persatu ya. Jadi, SOP dulu, mulai dari SOP, yaitu Sum of Product. Jadi, kalau kita lihat namanya, sum itu artinya penjumlahan, ya kan? Kalau products itu artinya perkalian. Jadi SOP itu artinya adalah penjumlahan dari beberapa perkalian variabel gitu ya. Contohnya pada slide ini yaitu misalnya F sama dengan AB plus AC. Jadi AB ini kan artinya A di N-kan dengan B, ya kan? AC juga A di N-kan dengan C, gitu kan? Kemudian hasilnya keduanya itu di orkan seperti itu. Jadi strukturnya adalah ini N, ini N. Nah, hasilnya di orkan. Nah, itu adalah SOP gitu ya. Atau sum of product. Nah, kemudian yang ini satu lagi adalah POS atau product of sum. Nah, ini kebalikannya dari SOP itu. Nah, jadi kalau POS ini kan product of sum. Jadi produk itu adalah perkalian. Sum itu adalah penjumlahan. Jadi, POS adalah perkalian dari beberapa penjumlahan variabel. Nah, contohnya adalah A plus B ini ya. Terus gitu A plus C. Hasilnya sama-sama dikalikan. Kayak gitu ya. Hasil itu dikalikan menggunakan apa? N gitu. Jadi polanya adalah OR dan OR terus di N kan. Seperti itu. Nah, jadi tips paling amannya kalau bentuknya kayak gini ya ada N, terus udah itu hasilnya di OR kan, itu artinya SOP karena yang dijumlahkan itu adalah hasil perkalian. Nah, kalau bentuknya adalah ini ya penjumlahan hasilnya dikalikan itu adalah POS kayak gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu memahami konsep SOP dan POS gitu ya? Nah, karena di dalam digital logic, desain rangkaian digital biasanya alurnya itu kan dari source table atau tabel kebenaran yang biasa kalian gunakan ya. Misalnya 0, 0, 01, 02, sorry, 01, 10, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya masuk ke boolean expression gitu. Nah, langsung masuk ke SOP atau POS. Baru bikin logic get circuit-nya. Jadi, dari tabel kebenaran kita bisa membuat persamaan logika. Nah, persamaan logika tersebut biasanya ditulis dalam bentuk SOP atau POS. Kemudian baru kita implementasikan menjadi rangkaian gerbang logika gitu. Dengan bentuk SOP atau POS, kita bisa dengan mudah menentukan gerbang AND, OR, atau dan NOT atau apa saja yang kita perlukan di dalam rangkaian seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, SOP ini adalah OR dari beberapa N dan N itu sorry POS ini adalah N dari beberapa OR gitu ya.
Nah, kemudian kita lihat dulu, nih kita bikin dulu rangkaiannya ya. Misalnya implementasi logic gate-nya kayak gimana kalau SOP. Misalnya nih dari yang persamaan yang ini ya. Kalau persamaan yang ini, AB plus AC, sorry, AB plus AC. Berarti kan inputnya ada tiga ya. A, A, B, ini ada C ya. Nah, kemudian AB di N kan, agak melengkung. Nah, AB ini di N kan. Oke. Nah, kemudian lalu AC juga di N kan. Kita bikin titik di sini. Nah, satunya ke A, satu inputnya adalah ke C. Nah, hasilnya ini di apa ya? Di OR-kan gitu ya. Hasilnya di OR-kan, ini melengkung ke sini, ke sini. Oke, nah hasilnya adalah F ya. Kita tulis F di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi variabel itu dikombinasikan dengan N. Jadi hasil N-nya dikombinasikan dengan OR. Kayak gini kira-kira diagramnya. Nah, kalau misalnya product of sum, seperti gimana gambarnya? Ya, jadi sama ya, ada A, ada B, ada C ya. Nah, kemudian A sama B-nya di-OR-kan. Nah, A sama B-nya di-OR-kan. Habis itu A sama C-nya di-OR-kan juga. A sama C-nya di-OR-kan. Terus udah gitu. Hasilnya baru di-N-kan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya gambar dari gerbang logika, skematik gerbang logikanya seperti ini. Nah, terus udah gitu, berikutnya ini saya mau jelaskan gimana cara bikin persamaannya. Kalau misalnya si dari tabel kebenaran, lalu lihat sum of produknya. Terus udah gitu baru bikin persamaannya gitu. Nah, jadi berdasarkan tabel kebenaran berikut, nah coba buat persamaan SOP-nya. Kita lihat ya di sini ada tabel kebenaran. Dan ini juga udah diketahui nih outputnya si G ini gitu ya. Dan kita kasih nomor barisnya ini. Nah, yang pertama, baris pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi ada 8 kemungkinan. Kalau misalnya inputnya ada 3. Inputnya kan X, Y, Z. Nah, kemudian persamaan SOP-nya itu yang diambil adalah yang output G-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau yang G-nya sama dengan 0, kita abaikan aja nih. Yang ini 0, ini 0, ini 0. Jadi 3 tuh diabaikan aja sama kita gitu ya. Nah, terus udah gitu ada istilah namanya minterm sama maxterm ya. Minterm itu adalah suku yang ada di SOP gitu. Nah, kayak gini. Lambangnya adalah sigma M. Nah, kalau yang ini max term itu suku yang ada di POS. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana cara bikin persamaannya? Tadi kan saya bilang ya, yang kita lihat di SOP itu hanya yang outputnya satu aja. Jadi yang kita lihat adalah baris ke 0, ke 1, ke 3, ke 4, dan ke 7 ya. 0, 1, 3, 4, dan 7. Nah, kita cuma butuh bikin itu aja ya. Eh, kita cuma butuh tuliskan itu aja. Nah, terus udah gitu kayak gimana i- cara bikin persamaannya? Jadi input yang bernilai 0 itu dikasih tanda bar atau not gitu ya. Misalnya ini ya baris ke 0 nih. Berarti X, Y, Z-nya sama-sama 0. Ya udah kita tuliskan aja X, Y, Z, tapi dikasih nut semuanya. Satu persatu ya, bukan digarisin semuanya. Oke? Satu persatu X, Y, Z. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian yang di baris pertama.
yang nolnya yang mana aja? Oh, yang nolnya tuh cuma X sama Y-nya aja. Z-nya 1 gitu ya. Berarti yang X-nya itu dinatkan. Y-nya juga dinatkan. Terus udah gitu Z-nya nggak usah dinatkan gitu. Karena dia bernilai 1 gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat baris ketiga yang ini ya. Karena dia outputnya 1. Nah, ini baris ketiga. Kita lihat nih mana kalau si X ini nilainya apa? Oh, si X ini nilainya 0. Berarti dikasih NaT di atasnya. Gini ya, kayak gini. Oke. Nah, kemudian si Y-nya nilainya berapa? Oh, nilainya 1. Jadi dia nggak usah dikasih NaT. Terus kalau si Z nilainya apa? 1. Jadi nggak usah dikasih NaT gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi ya kan kalau si SOP itu kan sum ya. Nah, kita tambahkan terus ya. Terus udah gitu yang baris ke-4 karena dia ada nilai satunya kan outputnya. Jadi ini X-nya apa? X-nya 1 gitu ya. Berarti dia nggak pakai NaT. Terus udah gitu Y-nya, Z-nya juga 0 dua-duanya. Jadi ya udah Y-nya dinatkan, Z-nya juga dinatkan. Oke? Nah, yang terakhir itu apalagi yang outputnya 1? Yang baris G ya. Di sini semua inputnya adalah 1. Berarti kita tuliskan adalah X-nya tanpa not, Y-nya tanpa not, Z-nya juga tanpa not. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya kayak gini. Gitu ya. Atau bisa singkatnya seperti ini ya. Nih, G X, Y, Z atau output X, Y, Z sama dengan sigma M atau min term dari 0, 1, 3, 4, 7. Maksudnya itu adalah dia itu SOP ya, SOP dengan output yang bernilai 1 pada baris ke 0, 1, 3, 4, 7. Kayak gitu. Nah, ini sama dengan sigma ini gitu. Jadi min term 0, min term 1, min term 2, min term 3, min term 4, min term 7. Nah, kalau lebih detailnya lagi yang persamaan yang ini gitu ya. Jadi ini ya, ini yang ditulis dengan min term dan max term. Jadi ini sigma M ini adalah min term misalnya M 1, 1, 3, 5. Berarti yang bernilai 1 di output dari si tabel kebenarannya adalah baris ke 1, 3, dan 5. Berarti yang mana? Yang baris yang ini berarti 1, 3, berarti 1, dan 5. Ini 1. Berarti yang lainnya dikasih nilai 0 aja. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau POS itu max term. Max termnya itu berarti yang diambil tuh yang nilai nolnya aja gitu. Misalnya max term 0, 2, 4. Berarti yang ada nilai nolnya adalah yang 0, 2, dan 4. Kayak gini. Oke? Nah, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah belajar ya bagaimana cara bikin persamaan yang SOP gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih bikin pertanyaan yang persamaan yang POS. Nah, kalian masih ingat nggak minggu lalu saya sempat jelasin tentang teorema De Morgan yang kalau misalnya pengen ngubah dari N ke OR atau OR ke N. Jadi sama-sama caranya pakai teorema De Morgan, ya kan? Nah, teorema De Morgan ini gimana caranya? Jadi ya udah dikasih ini aja. Apa namanya? Dikasih negasi semuanya, ya dikasih apa namanya dikasih inverse semuanya di atasnya udah gitu si ininya si tandanya berubah semua yang jadinya plus jadi kali yang jadi plus jadi yang asalnya plus jadi kali yang asalnya kali jadi plus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kan tadi ya hasil dari persamaan nomor 1 tadi. Nah, ini X, Y, Z, X, Y, Z, bla bla bla. Pokoknya samain ya. Nah, ini saya kopas hasilnya ke sini ya. X, Y, Z, tambah X, Y, Z, tambah X, Y, Z yang ini. Terus udah gitu tadi caranya kalau misalnya pengen diubah nih ke teorema De Morgan, ya udah kita kita kasih ini dulu, payung berupa inverse. Nah, terus udah gitu langkah kedua, kalau teorema De Morgan, ubah tandanya. Yang asalnya plus jadi kali. Yang asalnya kali jadi plus. Nah, kayak gitu. Ya udah kita kasih payung dulu semuanya. Terus udah gitu. Nah, setelah itu kita ubah nih X-nya, X, Y, Z yang tadinya dikali jadi ditambah gitu kan. Terus udah gitu karena ini dikasih payung dan ya udah jadi dinegasiin aja, diinversekan aja. Kalian masih ingat nggak saya waktu itu pernah bilang kalau misalnya
Inverse diinversekan jadi apa? Jadi nggak inverse kan? Ya kan? Inverse diinversekan sebanyak genap kali. Itu jadi hilang inverse-nya, ya kan? Kalau inverse, yang nggak inverse, diinversekan ya jadi inverse kayak ya ini. Kalau Z diinversekan 2 kali jadi Z biasa gitu ya. Ini juga yang si X juga yang tadinya nggak inverse jadi inverse. Si Y yang tadinya inverse jadi nggak inverse kayak gitu. Dan seterusnya. Itu cara bikinnya. Oke? Nge-convertnya dari SOP ke POS. Atau nggak usah nge-convert nih, kita ya udah langsung aja lihat dari ininya, dari tabel kebenarannya gitu. Dari tabel kebenarannya kalian lihat di sini sama kan ya tabel kebenarannya kayak yang tadi, oke? Nah, lihat di sini yang kita ambil adalah yang output G-nya itu sama dengan 0 gitu. Yang output G-nya sama dengan 0. Jadi kalian lihat yang output G-nya sama dengan 0 itu di baris kemana? Baris kedua, kelima, dan keenam. Oke, jadi ini ditulisnya adalah max term 2, 5, dan 6 gitu kan. Nah, max term 2, 5, dan 6 itu apa sih? Kita lihat nih yang barisan 2 ini. Nah, input yang bernilai 1 diberi tanda bar atau not. Karena ini kan kebalikannya ya dari si SOP gitu ya. Jadi kita lihat nih yang nomor 2. Nih, input yang 0 berarti dia nggak usah kasih not kan. Lalu kalau misalnya input yang 1 dia dikasih not kayak yang Y ini. Terus yang udah gitu yang Z ini karena 0 jadi nggak usah dikasih not gitu ya. Udah, setelah itu hasil penjumlahannya terus dikalikan. Nah, kita jumlahkan lagi nih. Jumlahkan dengan yang mana? Tadi master 5 berarti yang mana? Yang ini, baris yang ini, ya kan? Nah, terus udah gitu, baris yang ini adalah 1, 0, 1. Maka dari itu kalau misalnya si X-nya 1, berarti dia dikasih ini ya, dikasih inverse. Inverse X ditambahkan dengan Y-nya apa nih? Y-nya 0. Berarti kalau misalnya di POS, inputnya nggak bernilai 1, inverse-nya bernilai 0, berarti dia nggak usah pakai inverse gitu ya. Nah, kemudian yang Z-nya juga, ini yang Z-nya itu bernilai 1, berarti dia kasih inverse kayak gitu. Nah, terus udah gitu yang nih, ini dikalikan juga ya. Nah, X, Y, Z dari yang maksimum 6, berarti ini X-nya 1, berarti dikasih inverse. Y-nya 1 berarti dikasih inverse. Z-nya 0 berarti dia nggak dikasih inverse gitu ya. Nah, hasil yang tadi 3 max term tersebut dikalikan gitu ya. Nah, itu persamaannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk latihan PR buat kalian, jadi buatlah persamaan SOP dan POS dari persamaan minterm dan max term berikut, lalu sederhanakan. Jadi kalian bikin dulu nih tabel kebenarannya. Nah, kalau misalnya yang nomor 1, ini kan ada 4 input ya. R, S, T, U. Berarti ada 16 baris. Karena 2 pangkat 4 ya kan. Ada 16 baris kemungkinan. Bisa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 1 misalnya kayak gitu ya. Kalian buat ininya tabel kebenarannya. Kemudian juga ini pakai minterm. Kalau M kecil itu berarti minterm, berarti dia pakai SOP. Oke? Nah, terus udah gitu yang kalian em, ini apa namanya? Yang kalian tuliskan berarti di sini 0, 2, 4 sekian sekian sekian. Nah, berarti ini yang baris ke 0, baris pertama berarti kan. Baris ke 0 itu G-nya itu 1. Outputnya itu 1. Berarti seperti itu. Nah, tulis outputnya 1 di baris yang ke 0. Terus udah gitu, di baris yang kedua outputnya juga 1. Gitu ya. Outputnya juga 1. Baris yang kedua misalnya kayak gitu. Terus udah gitu, eh yang baris keempat juga outputnya 1. Baris ke-7 outputnya 1. Baris ke-8 outputnya 1. Baris ke-9 outputnya 1. Baris ke-12 outputnya 1. Baris ke-15 outputnya 1. Nah, selebihnya outputnya 0 semua. Nggak usah dihiraukan. Habis itu kalian bikin persamaannya seperti yang ini persamaannya. Oke? Berarti tadi apa? PSTU itu PSTU dilihat semuanya terus udah gitu. Kalau yang 0 itu berarti dikasih inverse. Kalau yang 1 berarti nggak dikasih inverse kayak gitu gitu ya.
Nah, setelah kalian buat persamaannya, kalian coba sederhanakan persamaannya, gitu ya, pakai teorema-teorema yang waktu minggu lalu kita eh, gunakan, kita pelajari. Oke? Itu kerjakan sampai nomor 3, sampai itu persamaannya sederhana. Nah, nanti kalian upload di ini ya, di Google Classroom. Oke? Nah, mungkin segitu aja kuliah kita hari ini. Terima kasih. Nanti boleh tugasnya dikerjakan, dikumpulkan pas maksimal, maksimal banget minggu pertama pas kalian masuk. Oke? Sama kayak laporan akhir praktikum. Tapi biar kalian ini apa namanya? Biar kalian lebih enak lebarannya nggak ada tugas, mending kalian kerjain dari sekarang aja. Oke? Ya udah, segitu aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.